Melanjutkan video sebelumnya, pada part kedua ini kita masih berada dalam pembahasan tentang seberapa menakjubkannya Al-Quran, bukan hanya dari maknanya yang dalam, tapi juga dari sesuatu yang mungkin jarang kita sadari, yaitu jumlah kata-katanya yang tersusun dengan sangat menakjubkan. Dan ini bukan sekedar kebetulan. Beberapa peneliti menemukan bahwa ada kata-kata tertentu di dalam Al-Quran yang jumlahnya benar-benar seimbang. Contohnya, kata dunia disebut sekitar 115 kali, dan kata akhirat juga disebut sekitar 115 kali. Seolah memberi pesan bahwa hidup ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Namun bukan hanya itu saja. Kata malaikat disebut sekitar 88 kali, dan kata kebalikannya yaitu setan juga disebut sekitar 88 kali. Seakan menggambarkan bahwa manusia selalu berada di antara dua pengaruh yang terus menariknya ke arah yang berbeda. Lalu pertanyaannya, manusia akan lebih condong kemana? Kepada kebaikan seperti malaikat atau kepada keburukan seperti setan? Masuk lebih dalam lagi. Kata hidup dan mati masing-masing disebut sekitar 145 kali di dalam Al-Quran. Menggambarkan satu siklus yang tidak terpisahkan, karena sesuatu yang hidup pasti akan mati dan tidak ada yang abadi di dunia ini. Kemudian kata sabar dan syukur masing-masing disebut sekitar 75 kali. Seakan mengingatkan bahwa hidup manusia selalu berada di antara dua keadaan. Ketika diuji, maka bersabarlah, dan ketika diberi nikmat, maka bersyukurlah. Kata laki-laki disebut sekitar 23 kali, dan perempuan juga sekitar 23 kali. Dan ini menariknya, jika dijumlahkan menjadi 46, yang sesuai dengan jumlah kromosom manusia. Seakan menjadi isyarat bahwa manusia tercipta dari dua unsur tersebut. Dan ini yang sering membuat orang terdiam. Kata bulan disebut sebanyak 12 kali, sama seperti jumlah bulan dalam satu tahun. Dan kata hari disebut sekitar 365 kali, mendekati jumlah hari dalam setahun. Lalu muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu tanpa teknologi dan tanpa alat hitung modern, memiliki susunan yang begitu rapi, bahkan dibawa oleh seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis? Yang berarti kemungkinan besar beliau tidak pernah belajar dari kitab-kitab sebelumnya. Apakah ini semua hanya kebetulan? Dan mungkin semua yang kita bahas tadi hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terkandung dalam Al-Quran. Masih banyak hal yang belum kita pahami, dan masih banyak rahasia yang belum terungkap. Semoga saja kitab ini akan terus terungkap kebesarannya seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran bukan sekedar kitab untuk satu masa, bukan hanya untuk satu generasi, melainkan untuk seluruh manusia hingga akhir waktu. Setiap zaman akan menemukan maknanya sendiri, dan setiap perkembangan ilmu seakan membuka lapisan kebenaran di dalamnya. Dan disitulah letak keajaibannya, bahwa Al-Quran tidak pernah usang, tidak pernah ketinggalan zaman, dan tidak pernah habis untuk dipelajari. Ia selalu relevan, selalu hidup, dan selalu memberi jawaban. Bahkan sebelum manusia menyadari pertanyaannya sendiri. Maka yang seharusnya kita lakukan bukan hanya mengagumi, tapi mulai mendekat, mempelajari, dan memahami. Karena bisa jadi bukan Al-Quran yang belum kita pahami sepenuhnya, tapi kita yang belum benar-benar membuka diri untuk memahaminya. Hari ini kesempatan awal untuk membuka tabir itu. Begitulah kawan-kawan, semoga kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari konten ini. Untuk itu stay tune terus di channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe.